Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngereng, sebelum kita mulai, kita baca Fatihah agar di bulan puasa pada tahun ini kita mendapatkan rahmah sebagaimana dalam hadis bahwa di bulan Ramadan itu awwaluhu rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu ajkun minan nar, bahwa di bulan puasa yang pertama itu adalah rahmat. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan di 10 hari awal Ramadan, kemudian 10 hari di pertengahan bulan Ramadan diturunkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kemudian 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah itqun minan nar, bebas dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan tiganya ini dalam bulan puasa ini kita mendapatkannya bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kedua kalinya. Tahun kemarin juga mengisi, tidak tahu tanggal berapa, lupa. Ini adalah semata-mata tugas dari sebuah lembaga Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi kami ditugaskan secara tidak langsung, ditugas secara tidak langsung sareng muassis, sareng pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi hakikatnya seluruh pengurus yang ada saat ini bekerja karena epakon, karena isoro sareng muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Iki kadito Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari atau juga Syekhina Muhammad Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bangkalani. Malam mater adanya pertemuan pada sore hari ini akan bermanfaat dan mendapatkan barokah kepada kita bersama, tentunya barokah dari muassis Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang kami hormati, sebagaimana tugas kami di sini epakon maos tetap ternyata jatuh pada nasoihul ibad, yang tentunya estona itu panduan, artinya saya tugaskan itu bebas, cuma mau tak siap atau apa panduannya di kitab itu. Kami di sini kebetulan ditugaskan untuk melanjutkan apa yang disampaikan kemarin, yaitu nasoihul ibad, yang dalam hal ini ada sebuah hadis. Jadi esena nasoihul ibad kayak itu beberapa sabda Rasulullah, beberapa kata-kata dari para sahabat dan tabi'in kayak itu terkumpul dalam kitab Nasoihul Ibad. Ketika itu tenggula hanya penyampai saja, benih karangan tenggula seorang. Sepertama dahulu bisa Kanjeng Nabi, khoslatan la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wal naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang
keduanya ini paling utama daripada yang lain. Paling utama, paling penting daripada yang lain. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billah. Iman dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kenapa? Bahwa iman ke ento keneng lemate. Benih dalam ucapan. Benih dalam ucapan. Sebab iman ke ento at-tasdiq fil qalbi. Membenarkan, meyakinkan dalam hati. Jadi urusan iman ke ento lakuna ate. Makanya keimanan kita pasti tidak sama, tak pada. Karena tergantung kepada keyakinan kita. Kadang-kadang keyakinan kita terhadap salah satu barang seumpamanya, keyakinannya kita mungkin hanya 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Demikian juga iman kepada Allah. Imannya seseorang itu tidak beda. Berbeda-beda, bukan tidak beda. Sebeda. Karena ini menyangkut at-tasdiq, menyangkut membenarkan, meyakinkan dalam hati. Iman. Kemudian di sini kenapa tidak disampaikan bahwa terpenting juga iman kepada Rasulullah, iman kepada utusan Rasulullah, kepada utusan Allah, iman kepada malaikat Allah. Karena begitu iman kepada Allah, mulai iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti iman dengan setenjat rukun-rukun iman selain. Pona apa sih kejaki iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Iseputaki kento i'tiqadu wujudihi wa wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Jadi saya kejaki iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mantap, hati yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Meyakinkan apa deraki dekat badan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keesaannya. Artinya situ tidak ada la syarikalah. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam perbuatannya. Ini kasih kojaki iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya secara gampang seperti itulah. Jadi hati meyakinkan, benar-benar meyakinkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakinkan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam zat, sifat dan perbuatannya. Jadi walaupun iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya, yakin, berarti kita tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, orang pun iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dalam atena dengan kemantapan yang sangat luar biasa, berarti orang itu sudah siap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Berarti mungkin kelakuan si larang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti keimanannya masih belum sempurna. Pola apa? King melanggar pun apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagaimana kita untuk meningkatkan keimanan kita? Banyak cara. Ada di antaranya bitafakkur. Kalau benar ngerenakir, mikir terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kata Rasulullah dalam sebuah hadis, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nyare jaddidu, perbaharui
imannya kamu sekalian, kata Rasulullah, diperbaharui dengan memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca lafal la ilaha illallah. Baik membaca dengan bersama-sama, zikir bil lisan atau zikir bil qalbi. Maca la ilaha illallah dalam hati. Walaupun tujuh ketibian, zikir hati. Tidak harus tahlil arung-sarung kemudian di luar tahlil tidak membaca la ilaha illallah, tidak. Bahkan di satu riwayat, menghitung riwayat disebut lagi, orang semau selafaz la ilaha illallah, kayak terus hadis sebut lagi bahwa di depan arsy ada amud, ada tiang. Tentunya tiangnya tidak tahu kita. Ada tiang di depan arsy. Di depan arsyullah, arsy singgasana. Kalau kita mengartikan arsy itu adalah singgasana. Di depan arsy itu ada beberapa tiang. Ketika manusia, ketika kita melafazkan la ilaha illallah, tiang ini gemetar, tak mau turun, akuntu. Fahtazza amudul arsh. Akuntu. Karena niding pun apa? Niding suara nakabulan Allah semau selafal la ilaha illallah. Akuntu. Sama ketika mulatan fahtazzal arshu taraba wastinsyara. Ketika Rasulullah lahir, akuntu arsh. Karena lahirnya Rasulullah. Jadi kunde ke arsy, kunde ke tiang arsy karena bisyarah, karena ada kebaikan, juga karena benih kebaikan. Contohnya juga nih setung hati sebut lagi arsy kayak itu kunde ketika anak yatim nangis. Jadi ketika orang namanya anak yatim menangis, ihtazzal arsyu di dalam hadis. Akuntuk arsy tak terima karena anak yatim nangis. Maka hati-hati kita dengan anak yatim. Bahkan di dalam Al-Quran lebih dari 21 lafal yatama, lafal anak yatim yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita peduli, kita kasihan mengisah dengan anak yatim. Jadi anak yatim nangis, ihtazal arsyu. Akuntuk arsy lok terima karena anak yatim nangis. Sekian itu juga ketika orang melafalkan la ilaha illallah, ihtazza amudal arsy. Akuntuk tiang yang ada di depan arsy. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala menghadis kayak itu. Apa arsy tadi mak akuntuk? Arsy aja wab, tiang arsy aja wab. Bagaimana saya tembul tak kuntuk Gusti, sementara kemudian ajunan mau selafaz la ilaha illallah tak isapora sareng ajunan. Teti tiang kaito mator aja wab deuk Allah Subhanahu wa taala. Mata kuntuk ketembul Gusti, sementara kemudian ajunan kak disa mau la ilaha illallah tak isapora sareng ajunan. Akhir ketemu apa? Allah Subhanahu wa taala jawab, engkau nyepor ada ke orang semau selafaz la ilaha illallah. Dan ketika itu juga tiang amud, tiangnya yang ada di depan arsy itu langsung tak duduk boleh, langsung tenang boleh. Artinya apa? Bahwa betapa besar keutamaannya orang mau lafaz la ilaha illallah di samping isapora tulisan orang semau lafaz la ilaha illallah menriwayat pernikahan juga memperbaharui ma'anyar iman kita. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi
Jadi dalam kesempatan bulan puasa, bulan suci Ramadan, pada saat ini tentunya kita harus berusaha untuk meningkatkan keimanan kita. Tentunya paling tidak karena banyak pikiran lafal la ilaha illallah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu barang yang dua perkara yang sangat penting, al-iman billah. Kemudian yang nomor dua, wan naf'ul muslimin, memberi manfaat, memberi kebaikan kepada orang-orang Islam. Tidak memberi kejelekan kepada orang Islam. Apri kebagusan ke orang Islam. Ini kalau kita kaji, mun epekter dari hadis kento betapa nikmatnya Islam itu seperti ini. Artinya apa? Bahwa yang pertama hubungan vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, an-naf'u bil muslimin, memberi manfaat kepada orang Islam. Nikah Islam benih memberi bahaya kepada orang lain, tidak, tapi selalu memberi manfaat kepada orang yang lain, walaupun orang yang lain kayak itu memberi kejelekan kepada kita. Makanya Islam itu mengajarkan wal afina 'anil nas. Artinya apa? Nyaporak, senang kita memberi maaf kepada orang lain. Kan Al-Quran kayak itu termasuk apa? Tanda-tanda orang takwa dari Allah Subhanahu wa taala, al-afina 'anil nas. Orang saya memberi manfaat dekat orang saya nyaporak dekat manusia. Para hadirin yang kami muliakan, ini hadis yang pertama. Jadi sekali lagi bahwa dua perkara yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua memberi manfaat, memberi kebaikan terhadap orang Islam. Kemudian hadis sabda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang kedua adalah alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, alaikum, kepada kamu sekalian, bimujalasatil ulama, kalaban akilengki sareng ulama, along-olong bi ulama, wastima'i kalamil hukama, bermerengaki deguna orang-orang sebijak, orang-orang sesoleh. Kenapa? Terus hadis kayak itu, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mau diateh semate binuril hikmati, kala nur, kala cahaya hikmah, atau kala cahaya ilmu semanfaat sekeluar dari orang soleh. Kama yuhyil ardhal mayyitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati bima'il matari, kalaban air hujan. Jadi kayak itu pun ma'ruf, terkenal kalimat kayak itu sampai dibuagi tambena ate mate. Ate mate kayak itu ate si keras, ate si geli, setia. Ate ketika apa? Ketika ingat, itu langsung mental. Beri kebagusan tanda itu tak kurang bagus. Ini kenyaman hati si mate. Ketika apa caranya? Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, alaikum bimujalasatil ulama. Sangat mudah sekali. Banyak habis dari ulama. Banyak along-polong dari ulama. Ketika udah pengajian, palebur entar ke pengajian, niat terwapolong lebih ulama. Ini kesel
Kalau sudah terus menerus kaji ke ento, maka ati sigadi bekan lemes, bekan nerema daguan si bagus. Di samping mujalah satu ulama, yaitu juga istima'u kalamil hukama. Ketika ento mujalah lain, istima' lain. Ponokole kedua-duanya. Jadi mujalah sakento pun along-polong akilai kibi ulama. Itu toh. Atau mendengarkan orang yang soleh bodoh. Apalagi mujalah satu ulama akilai ki pas merengaki dahulu ulama. Karena itu akan semakin cepat beres atisnya mate. Kemudian nerosaki kento dahulu Gusti Kanjeng Nabi sayati zamanun, yaitu hadis yang ketiga, yaitu sering disampaikan sareng dai-dai kondang maka itu pun maimut boleh bahwa sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, akan datang suatu saat, akan datang suatu zaman terhadap umat saya, kata Gusti Kanjeng Nabi, di mana umat pada zaman itu, umatku yafirruna minal ulama, lari dari ulama, tak enda ke ulama, tak enda ke pengajian, betul ulama buruk, bahkan tidak kocai dan semacamnya. Apa yang akan terjadi ketika umat Rasulullah sudah tidak mau kepada ulama? Maka Allah akan memberi ujian, akan memberi bala kepada umat itu. Bisara tibaliyatin kalau telok bala. Yang pertama apa? Yarfa'ullahul baraka min kasbihim. Allah akan menghilangkan, menarik barokah dari kasabnya. Saya memutar pengajian kemarin, ada yang tanya barokah. Kemarin kalau tidak keliru, dijawab oleh Kiai Ghafir, barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Barokah. Ada juga yang menyebutkan Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, disebutkan bahwa al-barokah itu adalah faidun ilahiyun, siraman ilahi. Maksudnya siraman ilahi itu pada sepereng, nasi pada sepereng, pencendengan dari nasi pada sepereng, minunya sama. Sate teloan kok telur dua, sate telur kok telur dua, ketibian. Pada sepereng sate telur dua dimakan bersama-sama, rasanya akan beda. Nyamanan si kaimbang, nyamanan si ada larang sama. Itulah barokah namanya. Jadi barokah itu hissiyah, ma'nawiyah, tidak bisa diraba barokah. Pada sarang mencendengan akan jadi orang yang tak bagus. Pada manusia kesuran akan jadi orang yang bagus. Pasti beda. Barokah pasti turun ke orang yang akan jadi orang yang bagus. Akan nampak kedamaian dalam hati. Neka barokah. Dari kan itu sebut lagi, maka boleh seetronakin sareng Allah Subhanahu wa taala ketika umat Gusti Kanjeng Nabi ampun tak anda ke ulama, sepertama barokah ipelobar sareng Allah Subhanahu wa taala min kasbihim dari kasab. Artinya katipun apa? Panjenengan nak kasab, hasil dari kasab itu tidak tak berkat. Maksudnya katipun apa mau tak berkat? Kasab kayak itu berkat. Antara bahwa hasil itu digunakan terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekasab si barokahnya. Soalnya kan kita kadang apa mana? Akasab hasil kasab begitu kadang igunaki kekelakuan semaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala ni kesekotaki tunya lo berkat. Tunya lo berkat.
oleh kasab tegak didi egunaki kang pijilan sekepak ngirim anak kontu. Dan ini kenyaman dunia si berkah. Maka ketika umat Rasulullah akan jauh dari ulama barokah lapor tanda cabut serang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian nomor 2, yusadditu Allah taala alaihim sultanan zaliman. Bila orang menjauh dari ulama, maka akan lahir pemimpin si zalim, pemimpin sekeniaja, pemimpin si tak mikir rakyat. Ini imbas akibat dari orang silap tak anda menjauh dari ulama. Nomor 3, terakhir, paling pokok, paling merengis, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Orang yang menjauh dari ulama baris keluar dari dunia bi ghairi imanin, tak nyambi iman. Alhamdulillah. Soalnya barometer bagus orang ketika dari akhir hayatnya. Makanya doa-doaan orang soleh, doa-doaan ulama, doa-doaan orang saja nyon kenapa? Nyon husnul khatimah. Husnul khatimah kenapa? Diakhiri diakhiri kelaban kebagusan. Kenapa kebagusan? Nyebut asma Allah Subhanahu wa taala langsung dicabut nyabut banget. Tergula pernah nyabis kakek Maimun Zubair. Tentu sangat heran beliau dari kecerdasannya, dari kealimannya, dari kewaliannya, bahkan kayak itu tentu habis kebetulan tak ada tamu sama sekali. Tentu hanya berdua. Beliau kayak itu mula luar biasa. Tentu heran apa yang beliau sampaikan itu. Beliau menyampaikan, saya ini takut nanti ketika saya akhir hayat saya tidak membawa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diulang-ulang kan sama beliau. Itu beliau Maimun Zubair, seorang ulama terkenal, kewaliannya juga terkenal, kealimannya juga terkenal. Bahkan guru-guru beliau, masyayikh beliau berlibur dalam negeri Indonesia, dunia, ketika beliau di Mekah. Tapi apa? Beliau masih mengkhawatirkan sendiri seorang. Mula beliau nyap-nyap tengah. Saya hanya takut. Buat apa amal saya? Buat apa ini? Kalau pada akhirnya saya tidak membawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ya ini terakhir husnul khotimah ini. Makanya ketika kita mengamini kiai yang mendoakan nas'aluka husnul khotimah, dua guste dan gula nyuna husnul khotimah, maka ketika panjenengan mireng doa ka dinto tan cepaki nudum ate husnul khotimah kala bani akhir kalaban la ilaha illallah. Maka itu hadis putaki man kana akhir kalamihi la ilaha illallah. Sapa-sapa orang ke akhirat ngucan orang ria lafaz la ilaha illallah dakhalal jannah. Jamin orang gila masuk surga. Amin Allahumma amin. Terakhir itu istilah ibadah kayak tinggal 1 menit. Mohon maaf kami diberi waktu 30 menit, sudah 29. Seputar kita itu mal mayyitu fi qabrihi kal illa kal ghariqil mughawwis. Al hadis atau kama qol itu hadis agak panjang. Artinya kata pun apa? Kan itu
Beda lafal sebelumnya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq benita pun pustaka Nabi jika lima dawuna Sayyidina Abu Bakar man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa orang yang masuk dalam kubur bila zatin tanpa zat, tanpa tanpa oleh. Fakaan nama rukibal bahru bila safina. Tidak persiapan masuk ke dalam kubur, maka orang yang gelap pada masuk ke tasik tanpa ngerti perahu. Dan tenggelam. Sesuai dengan dawuh Gusti Kanjeng Nabi, orang yang semate nang ilmu kubur keto pada orang yang tenggelam. Orang setenggelam minta tolong. Saya rasa bisa nolongi ada penikah kecuali waladun solihun, kecuali nak foto si soleh sebisa atu bagi bangga sempo si ampun berdiri kau etah lili sampai petong hari kemudian beristilah syarwa kento mau selafal la ilaha illallah banyak sepuluh kali petong polo ibu kali. Itu biasa nak benih biasa sekalian mabuk. Muncul tetangga beberapa orang pah macah kalau begitu kan sepona apa sih hadir baca petong polo ibu kali kadin to sebutaki tadi tidak tadi tebusna kakui masuk surga. Nek kemun ahli warisan ingat dek kebangga sepo sebenarnya lempo. Itu sekali lagi bahwa orang yang kubur itu pada lebih orang setenggelam, orang seteselam, tase, waktu minta selamat dan lain sebagainya. Tak bisa menyelamatkan kecuali amal bagus betul saja terjukan nak anak sesoleh mendoakan betul saja. Sekarang itu mungkin yang bisa disampaikan malam pada kesempatan sore hari ini betul oleh ilmu si manfaat, kedua rezeki si barokah, kedua nak foto si barokah, saya bisa mendoakan betul kalau setuju ketika pun berkabur, amin, Allahumma amin. Mungkin ada pertanyaan atau ada waktu Pak Yai. Silakan. Ya Pak Yai. Ini kan masalah keimanan tadi yang ya. Ini tidak tahu bagaimana hukumnya. Bagi kami di sini, ya. Kita nggak gimana kepada Allah, insya Allah iman lah ya, artinya iman. Tapi pada saat masuk ke dalam ini, goyangnya nggak ada turunan, bagaimana kepada Allah. Artinya ini melanggar aturan-aturan Allah. Artinya lagi, kalau kita tidak mengikuti kejaksaan pengadilan polisi, tenggelam kita. Akhirnya nyogok lah. Ini mayoritas ini Pak Yai, mayoritas 99%. Nah, kalau ini kita bertahan seperti Pak Yai haturkan, tenggelamlah saya. Ini tenggelam saya karena saya tidak mau bayar, maka tenggelam saya. Ini yang pertama, bagaimana hukumnya. Yang kedua, saya mau bertanya lagi tentang barokah. Berarti kalau Pak Yai tadi menghaturkan, akan mencabut kalau tidak dekat dengan ulama, barokahnya. Berarti barokah ini di Allah, hanya Allah yang memberikan barokah kepada manusia. Nah, ini mohon penjelasan lagi saya Pak Yai. Nah, yang ketiga Pak Yai, yang terakhir pertanyaan saya, kalau tidak iman, kalau tidak manut kepada ulama, apa yang ketiga panjenengan saya lupa. Nah, itu tadi itu artinya misalkan ulama ini sekarang kan banyak macamnya ini ulamanya Pak Yai. Ada ulama garis keras ini Pak Yai. Jihad ya. Saya tidak beri mantap kebutuhan lagi lah saya. Tambah pasal lagi nanti. Bagaimana hukumnya itu? Terima kasih Pak Yai. Baik, singkat saja karena waktunya mungkin masalah yang tadi yang pertama, manusia itu ada yang zalim, ada yang mazlum, ada yang melakukan kezaliman, ada yang jadi objek. Maksud saya begini, sudahlah. Jangan berpikir itu. Walaupun sampai nanti gimana ndak berpikir seperti ini? Saya di sini karena ndak bayar korupsi dan lain sebagainya. Artinya begini. Kita kepada apa yang kami bahas di sini, al-imanu billah. Percaya mantap terhadap
adanya Allah Subhanahu wa taala, sifatan dan sifat yang tadi. Artinya apa? Dari iman kepada Allah akan iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman terhadap qada dan qadar Allah. Ini yang penting. Artinya apa? Jangan terlalu berpikir karena ini. Kesimpulannya begini, bahwa ini adalah ketentuan Allah. Saya harus hadapi. Makanya dalam hadis musalsal itu disebutkan amantu bil qadari khairihi wa syarrihi. Saya iman kepada qadar ketetapan Allah, khairihi yang bagus, wa syarrihi dan yang jelek. Karena ini sudah tulisan. Sehingga kita tidak artinya benimbang orang yang disalahkan, walaupun memang betul salah, mohon maaf, walaupun memang betul salah, tapi dengan dasar amantu bil qadari khairihi wa syarrihi, kami iman, kami mantap, kami percaya bahwa yang terjadi jelek pada saat ini kepada saya itu adalah merupakan tulisan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kami tolak. Nah, ini iman namanya. Ya, semoga akan paham. Ya, jadi sekali lagi semua yang ada di sini, itu adalah tulisan dari awal sudah ditulis. Nah, sekarang sejauh mana keyakinan sampean di sini, nerima atau enggak? Kalau nerima itu adalah iman. Kalau enggak nerima, berarti itu masih belum iman. Sudah. Yang kedua, masalah barokah. Barokah itu tidak ada dari manusia. Makanya kata saya tadi, faidun ilahiyun, siraman ilahi. Tidak bisa orang beri barokah, tapi berkat dari orang. Makanya saya contohkan tadi, makan sendirian satu piring sama, makan dengan orang banyak satu piring sama, lebih damai makan bersama-sama. Itu menunjukkan barokah, faidun ilahiyun, barangnya sama. Kira gitu ya. Yang nomor 3, yang harus percaya sama ulama. oh ya, jadi Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya-nya sudah memberi tanda, artinya bahwa pada akhirnya nanti akan ada ulama usul, ada ulama ul akhirah, beda ulama si bagus, beda si ulama murni, ulama akhirat. Ini yang harus kita ikuti. Apa tanda-tandanya? Ya, ulama usul sudah leburan ketunya. Maksudnya leburan ketunya gua beni ya seperti Sahibut Thariq Asy-Syadzili, Imam Syadzili kaya luar biasa, Imam Malik kaya luar biasa, beni keng seneng ketunya, keng ingin teritunya. Tapi mun ulama kemana-mana berbicara masalah dunia, pulang taisan demi bisa seorang. Ulama usul. Nah, sekarang itu kita akan berbicara kemana? Sudah banyak ulama, banyak ahbab dan sebagainya. Yang paling aman seorang, bukan karena kami dari NU. Kita di NU. Di NU pun kita harus berhati-hati. Artinya apa? Kita harus mencari suara orang yang paling banyak. Makanya alaikum bisawadil a'zam kata Rasulullah. Jadi alaikum bisawadil a'zam artinya kita apa kata orang banyak itu kita ikuti. Coba bayangkan, tidak masuk akal NU 1 abad ki undi pun semangka. Muntek karena ada barokah dari Allah tadi. Saya kira semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bi hudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusadu fi ridha wa la taj'alna mimman khalafa amraka nasab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.